Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karis Fatkul Hadi, NIDN saya 0721079201. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Prodi Teknik Elektro Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah mata kuliah teknik digital. Pada mata kuliah teknik digital ini, saya menggunakan metode pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun outline pemaparan pada kegiatan ini, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah cuplikan video pembelajaran. Selanjutnya adalah identitas mata kuliah. Mata kuliah teknik digital ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MKK 20201021C. Mata kuliah teknik digital ini terdapat di semester 3. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan gambaran tentang dasar sistem digital yang meliputi sistem bilangan, gerbang logika, penyederhanaan logika, flip-flop, pencacah, register, rangkaian aritmatika digital. Adapun perkuliahan ini akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang konsep sistem digital, bagaimana merancang sistem digital berdasarkan konsep-konsep yang ada. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Mahasiswa mampu menguasai konsep sistem bilangan, mahasiswa mampu menguasai konsep aljabar boolean, mahasiswa mampu menguasai konsep gerbang logika, mahasiswa menguasai rangkaian dan teknologi logika, mahasiswa menguasai rangkaian flip-flop, mahasiswa menguasai rangkaian register, mahasiswa menguasai rangkaian pencacah, mahasiswa menguasai rangkaian encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Selanjutnya adalah sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan. Mahasiswa mampu menerapkan sistem bilangan pada teknik digital, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian gerbang logika, mahasiswa mampu menerapkan aljabar boolean dan peta Karnaugh, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian dan teknologi logika, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian flip-flop, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian register, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian pencacah, mahasiswa mampu merencanakan rangkaian encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada teknik digital ini meliputi sistem bilangan, relasi logika dan fungsi gerbang dasar, aljabar boolean dan peta Karnaugh, rangkaian dan teknologi logika, flip-flop, register, pencacah, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini memiliki jumlah pertemuan 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu menggunakan metode pembelajaran ceramah, pembelajaran problem solving. Selanjutnya adalah sistem penilaian pada mata kuliah teknik digital. Memiliki persentase komponen penilaian, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknik digital. Jadi pada pertemuan hari ini pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan yang pertama sama pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai sistem bilangan dan konvensi bilangan.
Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ada teknik digital teori dan aplikasi Muhammad Ali, sama ini aljabar Boolean. Aljabar Boolean. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari buku referensi ini untuk kegiatan satu semester ke depan terkait dengan mata kuliah teknik digital. Nah, pada pertemuan kita ini, yaitu pada gerbang logika dasar, yang pertama ada beberapa materi. Materinya yaitu adalah gerbang N, gerbang OR, sama gerbang NOT. Nah, gerbang N sama gerbang OR NOT itu adalah gerbang dasar, gerbang logika dasar. Nah, sedangkan gerbang N, gerbang NOT, dan gerbang XOR atau XNOT itu adalah gerbang logika gabungan. Ya, paham ya? Kemampuan yang diharapkan dalam materi gerbang logika dasar ini yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari gerbang logika dasar. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari gerbang logika gabungan, yaitu gerbang N sama gerbang NOT. Kemudian juga mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari gerbang logika gabungan XOR dan XNOR. Nah, sebelum kita akan membahas materi tentang gerbang logika, saya akan ingin menanyakan kepada mahasiswa ini apa itu gerbang logika. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Susilo, monggo. Gerbang logika yaitu sebuah kondisi di dunia elektronika yang dimana terdapat matematika boolean yang mengubah suatu kondisi, masukkan sebuah logika menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, baik. Nah, ada lagi? Ya, Diki? Gerbang logika adalah suatu sangat otomatis di mana output atau keluarannya memiliki logika 1 atau 0 tergantung tipe gerbang itu sendiri. Ya, benar adalah ini ya, gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah suatu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah keluaran logik. Ya, ini keluaran logik itu berupa 1 dan atau 0, true atau false, hash atau true. Nah, gerbang logika ini juga dapat diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda ataupun dengan transistor. Jadi untuk ini juga bisa digunakan, dua-duanya juga boleh, dioda dan transistor digunakan untuk diimplementasikan. Ini membahas tentang keluaran logik berupa 0 dan 1. Nah itu ya, itu adalah salah satu gambaran apa sih yang dimaksud dengan gerbang logika. Dari sini sudah paham terkait dengan gerbang logika? Sudah ada gambaran? Kira-kira digunakan untuk apa gerbang logika itu? Sudah paham ya ini ya? Lanjutnya kita akan membahas tentang gerbang dasar logika. Gerbang dasar logika itu ada gerbang N, ada gerbang OR, sama gerbang NOT. Nah, apa sih gerbang N itu? Gerbang logika dasar. Ini ada 3 ya. Ini yang pertama adalah gerbang N, kedua adalah gerbang OR, yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang N adalah apa? Kita tahu. Kita bahas hari ini ya tadi ya, gerbang N. Gerbang N merupakan minimal 2 atau lebih inputan untuk menghasilkan hanya satu outputan. Ya, gerbang N itu mempunyai prinsip kerja jika semua inputan bernilai 1 atau on akan menghasilkan outputnya 1. Sedangkan jika salah satu inputan tersebut logikanya adalah 0 atau off, maka tidak akan menghasilkan output atau nilai outputnya. Itu adalah
nol atau off. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika adalah titik atau kali ya. Nah ini contohnya, misalkan gerbang N itu adalah ini. Ini adalah Z sama dengan X dikali Y. Nah, itu simbolnya bagaimana Pak untuk gerbang N itu? Ini ya. Jadi ini ada, misalkan ini adalah ini inputan ya. Inputan ini, inputan ada dua inputan kan berarti inputannya ini sama. Nah itu baru outputnya yang dicari adalah Z. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah gerbang N. Ya. Selanjutnya untuk tabel kebenaran gerbang N ini adalah bagaimana untuk menentukan tabel kebenaran gerbang N ini. Itu kan ada nilai X, ada nilai Y. Yang dicari adalah nilai Z. Makanya dari ini adalah dikali ya toh? Ya. Dan ini adalah dua inputan. Ini adalah dua inputan, keluarnya adalah Z. Berapa nilai X sama nilai Y-nya? 0011. Berarti ada 4 ya? Iya. Bagaimana Pak mengetahui ada nilai 4 inputan? Sampai outputnya. Untuk menentukan nilai ini adalah 2 pangkat N. N-nya ada berapa? N-nya itu apa Pak? Jumlah inputan. Berarti jumlah inputnya ada berapa? 4. Ada 2 atau ada 4? 2. Ada 2. Berarti adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ada berapa? 4. Baru kita akan menentukan berapa jumlah yang kita tentukan. Misalkan ada 4, 2 pangkat N tadi. Oke ya? Nah berarti ini adalah 0, 0. Kita urutkan aja 0, 0, 1, 1. Setelah itu 0 gantian ya. 0, 1, 0, 1. Oke, paham dari sini? Paham ya? Setelah itu untuk menentukan nilai Z-nya ini berarti kita menggunakan rumus ini X dikali Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 0. Berarti nilainya 0. Dikali ya? 0 dikali 0. Sedangkan ini yang kedua, 0-nya X-nya berapa ini? 0. Y-nya berapa? 1. Nilainya 0. Ini sama, X-nya 1, Y-nya 0. Ini adalah 1 kali 1. Nah inilah adalah cara pembuktian untuk gerbang logika gerbang N. Oke, paham dari sini? Paham ya? Jadi untuk menentukan tabel kebenaran ini adalah oke. Ada pertanyaan nggak? Ada nih. Sudah clear ya, paham ya? Selanjutnya adalah gerbang OR. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerbang OR itu? Nah ini, dasar dari gerbang OR juga membutuhkan 2 atau lebih input untuk menghasilkan suatu output. Tidak beda jauh dengan gerbang N. Nah, dikali adalah nilai X kali Y, yang ini adalah X ditambah Y. Ini paham? Paham ya? Jadi gerbang OR itu adalah ditambah, salah satu aja boleh. Itu gerbang OR, berikut adalah simbol dari gerbang OR. Nah, ini adalah 2 inputan tadi sama. Jadi ini ada nilai X-nya, ada nilai Y, di sini nilai Z-nya. Sama ya berarti ya. Jadi untuk ini kita tentukan sama 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah inputan. Jumlah inputannya adalah 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, ini ada 0, 0, 1, 1.
Ini 0, 1, 0, 1. Nah, berhubung dengan gerbang OR, maka ini adalah ditambah, ya, ditambah. Berarti X tambah Y. X-nya 0 ditambah Y-nya 0, 0. Y-nya 1, 1. X-nya 1, Y-nya 0, 1. Ini 1 ditambah 1, 1. Karena di dalam bilangan biner itu tidak ada bilangan 2, adanya bilangan 0 dan 1, maka nilainya 1. Oke ya, paham ya ini ya? Nah ini untuk pengaplikasian pada program PLC. Nah, ketika ini adalah dua inputan A sama B, maka bentuk grafiknya seperti ini. Ketika A-nya adalah 0, B-nya adalah 0, maka lampunya akan mati atau 0. Ketika D-nya adalah 0, terus 1, maka lampunya hidup 1. Karena adalah inilah gerbang OR atau ditambah, maka salah satu dari inputan itu 1, maka nilainya 1. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah gerbang 0. Apa sih yang dimaksud dengan gerbang 0 itu? Gerbang 0 sering disebut dengan gerbang inverter atau kebalikan. Simbolnya bagaimana untuk gerbang 0 itu? Inverter. Gerbangnya yang ada ininya ya, betul ya, kebalikannya. Nah, gerbang 0 memiliki satu buah saluran masukan inputan dan satu buah saluran keluaran output. Gerbang 0 akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Nah, bila pada saluran masukannya berlogik 1, maka ada saluran keluarnya akan berlogik 0 atau sebaliknya. Jadi gerbang 0 itu membalik, ketika inputannya 1, maka outputnya 0. Ketika inputannya adalah 0, maka outputnya 1. Oke ya, paham ya? Nah ini, jadi hanya satu inputan saja untuk gerbang 0 itu. Ini adalah gerbang 0. Berarti Z sama dengan X. Nah, diinverterkan, dibalik. Berarti ya toh? Berarti simbolnya bagaimana? Ini satu inputan, terus segitiga ini adalah hasilnya. Oke. Selanjutnya untuk tabel kebenarannya bagaimana? Ini adalah nilai X-nya, inputnya adalah X1, ini adalah outputnya adalah Z. Karena rumusnya menentukan berapa jumlahnya adalah 2 pangkat N-nya berapa inputannya? 1. 2 dikali 1? 2. Berarti adalah 0 sama 1. Ketika inputannya 0, maka outputnya 1. Kebaliknya juga, ketika ininya 1, maka outputnya 0. Oke ya, paham ya? Oke. Gerbang logika kombinasi. Sekarang kita akan mengkombinasikan dari 3 dasar gerbang logika. Bagaimana itu? Suatu rangkaian dikalifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluaran yang ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Ya. Nah, pada dasarnya rangkaian logika itu yang dibentuk dari beberapa gerbang komponen logika yang terdiri dari macam-macam gerbang bersifat kompleks. Ini N ya, gerbang N itu adalah gabungan dari gerbang N sama gerbang 0. Jadinya adalah gerbang N. Nah, ini gerbang N. Gerbang N tadi adalah ketika inputannya X sama Y, ada 2 inputan ya? Ada 2 inputan. Selanjutnya dia memiliki 2 inputan, outputnya berapa? 1 ya? 1. Jadi ketika ini adalah
ini dinotkan, outputnya dari N ini dinotkan menjadi Z. Ini adalah nilai input X sama Y. Ada dua inputan berarti ya. Untuk menentukan ini tabel kebenarannya bagaimana Pak? Jadi ada nilai X, ada nilai Y, sama nilai Z-nya yang dicari. Untuk nilai Z ini adalah sama dengan X Y dikali Y difaktorkan. Oke ya? Oke. Jadi ketika nilai X-nya ini adalah sama berarti tadi untuk menentukan ya. Kalau dua inputan maka 2 pangkat N adalah 4. Berarti ini ada difaktorkan 1 dikali 0 difaktorkan 1 dikali 1 1 difaktorkan menjadi 0. Oke, ini untuk gerbang N. Oke, paham ya? Nah, apa itu gerbang NOR? Gerbang gabungan dari NOT dan OR. Oke, gerbang gabungan dari OR dan NOT. Nah, jadi ketika gabungannya dari ini ya, OR sama NOT ya. Contohnya bagaimana? Ini adalah sumbu, ini adalah X, ini sama Y. Terus ada dua inputan. Ini gerbang OR, ini ya. Terus ini adalah outputnya adalah dinotkan. Ini adalah Z. Menentukan tabel kebenarannya. Ini adalah nilai X, ini nilai Y, ini sama Z. Ini adalah difaktorkan berarti toh. Berarti X ditambah Y difaktorkan 0 ditambah 0 terus difaktorkan menjadi 1 0 tambah 1 1 difaktorkan 1 tambah 0 1 difaktorkan 0 1 tambah 1 1 difaktorkan 0. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah gerbang XOR eksklusif OR. Nah, apa yang dimaksud dengan gerbang XOR atau disebut dengan eksklusif OR? XOR singkatan dari eksklusif OR, di mana jika inputnya berlogika sama, maka output akan berlogik 0 dan sebaliknya jika inputnya adalah beda, maka output akan berlogik 1. Simbol dari gerbang XOR itu adalah ini. Ini ada dua inputan. X-nya 1, Y-nya 0, 1. Ketika ini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya kenapa demikian? Karena sama. Ini ya, XOR singkatan XOR, di mana jika inputnya berlogik sama, maka outputnya akan berlogik 0. Oke ya, paham ya ini ya? Nah, XOR adalah kebalikan dari XOR. Gate di mana jika atau gerbang di mana jika inputnya berlogik sama, maka outputnya akan berlogik 1. Dan sebaliknya, jika input logiknya itu berbeda, maka outputnya 0. Nah, simbolnya adalah ini simbol apa ini? OR ya, terus dilotkan ya. Ini ada dua inputan, ada X sama Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya 1. Ketika X-nya 0, Y-nya 1, maka 0. Ketika X-nya 1, Y-nya 0, maka 0. Ketika ini 1, 1. Oke, dari ini paham? Software simulator yang digunakan pada materi gerbang logika. Ada logic gate simulator, ada juga ini logic simulator, ladder, ada juga logisim. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang konsepnya itu, konsep dasar gerbang logika. Mungkin minggu depan kita akan membahas lagi tentang pengaplikasian dan
penerapan pada gerbang logika. Jadi nanti gerbang logika itu bagaimana untuk diaplikasikannya, penyusunnya bagaimana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak ini? Sudah cukup? Jelas? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahannya seperti apa Pak? Ada contoh soal. Nanti kita diskusikan dengan ini. Ini contoh soalnya. Buatlah gambar rangkaian gerbang logika dan tabel kebenaran dari persamaan di bawah ini. Ya, silakan nanti berdiskusi dengan temannya ini satu deret-deret ini. Nanti yang bisa silakan nanti maju untuk menyelesaikan persamaan. Oke? Oke, mungkin ada yang bisa untuk ini nomor satu. Kita cocokkan ya. Jadi untuk nilai Z sama dengan A ditambah B dikali C ini kan dia memiliki Budi tadi ini ya. Jadi Budi sudah membuat rangkaian logikanya. Setelah itu dia juga akan membuktikan menggunakan tabel kebenaran, ya toh? Inputan A B C. Nilainya berapa ini? 2 pangkat N. 2 adalah nilai 2 itu adalah nilai tentuannya, N-nya adalah inputannya. Berarti 2 dikali 3. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 2 kali 2 8 ya berarti ya. Benar ya? Ini nilai perkalian dari gerbang N-nya ya, gerbang N-nya. Ini adalah B dikali C. Berarti kita fokus nilai B ini sama C. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke. Setelah itu ketika nilai BC-nya sudah diketemukan, maka ditambahkan dengan OR-nya, A-nya ya. Nah, ini tambah berarti kan ya. Berarti kita fokus dengan inputan A sama inputan hasil B dikali C. Saya kira ini sudah bagus sekali untuk pemahaman dari gerbang logikanya tadi. Sudah bisa menggabungkan antara kombinasi gerbang N sama gerbang OR dan melanjutkan materi selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Saya kira sudah cukup, sudah paham materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.